Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas UKBM kimia tentang yang namanya minyak bumi. Nah, minyak bumi akan saya sampaikan dalam dua pertemuan, yaitu 6 kali 45 menit. Jadi tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan proses pembentukan fraksi minyak bumi dan teknik pemisahan serta kegunaannya. Nah, peta konsepnya, minyak bumi itu bisa diperoleh dengan cara proses destilasi bertingkat. Jadi pada pertemuan ini akan saya jelaskan tentang fraksi-fraksi minyak bumi mulai dari titik didih yang paling rendah sampai titik didih yang paling tinggi. Nah, kemudian pertemuan selanjutnya saya akan membahas mutu bensin yang disebut namanya bilangan oktan. Nah, petunjuk umumnya silakan kamu baca buku kimia dari Mikhail Purba dan buku kimia-kimia lainnya. Oke, pendahuluannya, minyak bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Proses pembentukan minyak bumi dapat kita perhatikan dari ilustrasi gambar di bawah ini. Pertama, ganggang hidup di danau tawar, ada juga yang hidup di laut, mengumpulkan energi dari matahari dengan fotosintetis. Jadi, ganggang yang ada di danau tawar ataupun di laut, dia akan mengumpulkan energi dari matahari dengan melakukan fotosintesis. Kemudian yang kedua, setelah ganggang-ganggang itu mati, akan terjadi adalah ganggang akan terendap di dasar cekungan sedimen dan membentuk batuan induk atau search rock. Ya. Nah, ini gambarnya sudah jelas. Membentuk search rock ini. Batuan induk akan terkubur di bawah batuan-batuan lain. Tadi batuan induk ya, ini akan terkubur batuan lain selama jutaan tahun. Proses pengendapan ini berlangsung terus-menerus. Nah, ini dia mengendap ya. Lalu yang keempat, karbon terkena panas dan hidrogen membentuk hidrokarbon. Nah, hidrokarbon itulah bahan untuk yang namanya fraksi minyak bumi ya, terutama hidrokarbon yang namanya alkana dan sikloalkana. Nah, inilah dia bermigrasi dari batuan dan terperangkap dalam jebakan. Nah, inilah proses pembentukan yang namanya minyak bumi atau minyak mentah yang ada di dalam perut bumi. Kegiatan inti kita yang pertama, mengidentifikasi kualitas bensin ya. Jadi kamu bekerja kelompok, saya bagikan nanti kerja kelompoknya 1 sampai 5 kelompok 1, 6 sampai 10 kelompok 2, kemudian 11 sampai dengan 15 kelompok 3, 16 sampai 20, begitu kelipatan 5 seterusnya. Nah, peserta didik menentukan kualitas bensin berdasarkan bilangan oktannya, kemudian peserta didik menyajikan perbedaan bensin berdasarkan bilangan oktannya. Oke. Nah, kata dia, amatilah informasi berikut dengan cermat. Salah satu bahan bakar kendaraan banyak yang digunakan bensin adalah bensin. PT Pertamina mengeluarkan beberapa jenis bensin di pasaran antara lain premium, Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Plus. Ini punya bilangan oktan yang berbeda ya. Nah, kemudian diskusikan dengan anggota kelompok mengenai informasi di atas, kemudian ajukan pertanyaan kepada guru jika masih ada yang belum paham. Nah, kemudian cobalah untuk menulis perbedaan keempat bensin di atas, kemudian tuliskan perbedaan keempatnya, analisislah kualitas bensin berdasarkan bilangan oktannya, presentasikan hasilnya dan ringkaskanlah. Nah, kemudian tahukah kamu jika bensin mengapung di atas air, bensin dapat mengapung di air karena dia bersifat lebih ringan daripada air. Jika bensin, minyak tanah, dan pelumas dicampurkan kemudian masuk ke dalam air suling, manakah fraksi pertama yang keluar dari alat destilat? Jadi destilat itu minyak mentah, destilasi yang pertama keluar adalah gas, kemudian petroliometer, bensin, kerosin, diesel itu nama lain solar, kemudian pelumas atau oli, parafin, lilin, aspal atau residu. Nah, ini dia. Nah, ini kegiatan belajar 1. Kita perhatikan PowerPoint berikut ini. Jadi, pembelajaran 1 saya akan jelaskan tentang minyak bumi. Oke. Ya. Nah, ya, fraksi-fraksi minyak bumi. Nah, ini indikatornya sudah ada, bisa kamu baca sendiri. Kemudian yang kedua, ini ada ganggang-ganggang di air laut, di air tawar. Dia akan bisa menjadi yang namanya hidrokarbon, digunakan sebagai LPG, bensin, dan lain-lain. Nah, minyak bumi berasal dari bahasa Inggrisnya petroleum, dijuluki sebagai emas hitam, suatu cairan kental berwarna coklat sampai hitam atau kehijauan, mudah terbakar dan berbau kurang sedap. Nah, ini dia komposisi bahan minyak bumi, ada karbon,
sebagian besar 87% hidrogen, nitrogen, oksigen, sulfur, dan sedikit logam. Nah, kemudian proses bentuk minyak bumi tadi sudah saya jelaskan, sudah ada di buku KBM. Tumbuhan yang hidup di air tawar, ganggang tadi atau air laut mengumpulkan energi dari matahari dengan melakukan fotosintesis. Kemudian yang kedua, tadi sudah jelas, tumbuhan yang mati akan tergendapkan dan terkumpul bagian dasar bercampur dengan terembung bentuk yang namanya batuan induk atau soil rock. Nah, soil rock tadi akan terkubur di bawah batuan lain. Proses penguburan berlangsung jutaan tahun, tertutup salah satunya adalah batuan xerophile. Nah, batuan respon ini adalah gradien gas merah, suhu batuan induk semakin panas dan terjadi proses pemasakan. Batuan induk mengandung karbon terkena panas bereaksi dengan hidrogen membentuk senyawa yang kita sebut namanya sebagai minyak bumi. Oke. Nah, kemudian teknik pemisahan minyak bumi dapat dilakukan dengan cara destilasi bertingkat. Ya, destilasi bertingkat itu adalah proses pemisahan campuran berdasarkan titik didih. Nah, mana titik didih yang rendah akan luan disuling, dan titik didih yang tinggi akan tertinggal di dalam tabung destilatnya. Nah, kemudian jadi udah saya jelaskan proses pemisahan berdasarkan titik didih. Pemisahan minyak bumi yang pertama terbentuk nanti adalah gas. Gas alam itu terbentuk dari yang namanya metana dan etana. Suhu pembentukan gas alam itu di bawah yang namanya 30 derajat Celcius ya. Nah, kemudian putrelium, harusnya ini kurang pas ya, harusnya dia putrelium ether dulu. Nah, kemudian setelah putrelium, putri, beli, nasi, baru bensin, kemudian baru nafta, setelah nafta baru masuk kerosin, kemudian ada solar, kemudian pelumas, residu. Nah, residunya itu lilin, aspal. Nah, jadi yang paling susah dibentuk itu adalah yang namanya minyak pelumas, suhunya 370 derajat Celcius. Jadi cara ngafal saya, putri itu petroleum ether ya, petroleum ether itu dalam laboratorium digunakan sebagai pelarut. Dia terbentuk dari yang namanya pentana sampai dan heksana. Suhunya itu sekitar 20 sampai 30. Kemudian bensin, beli, nasi, nafta, kemudian ke kerosin atau minyak tanah, solar, ke Solo, pulang, pelumas, pasti, parafin, masih ada parafin, kemudian lewat aspal ya, lilin dan aspal. Inilah dia fraksi-fraksinya. Nah, ini dia sudah jelas gas, bensin, nafta, kerosin. Jadi tadi ada tambahan antara gas dan bensin, ada namanya petroleum ether sebagai pelarut. Kemudian ada pulang Solo, pulang, pelumas, pasti, parafin, masih ada parafin lewat aspal. Parafin bersifat racun. Nah, mutu bensin merupakan campuran dari isomer heptana dan oktana. Saya ulangi, heptana dan isooktana ya, salah ini ya, heptana dan isooktana. Nah, kemudian jadi ini normal heptana dan isooktana. Jadi campuran dari mereka berdua. Nah, mutu bensin ditentukan dari jumlah kandungan isoktana yang ada dalam bensin. Jumlah kandungan isoktana ini disebut dengan bilangan oktan ya. Makin tinggi bilangan isoktananya berarti bilangan oktannya semakin baik. Nah, contoh ditemukan bensin 88 itu adalah premium dan bensin 90 itu adalah 88 itu pertalite, 90 itu adalah pertamax. Nah, bensin 88 artinya bensin tersebut memiliki kandungan isoktana sebesar 88% dan heptana 12%. Jadi pertalite itu dia 88% isoktana, heptana itu 12%. Bandingkan dengan premium yang 85. Maka dia isoktananya 85% dan sisanya adalah heptana sebanyak 15%. Itu artinya bilangan oktan. Nah, bensin 90 sudah jelas bensin memiliki kandungan isoktana 90% dan sisanya heptana hanya 10%. Untuk meningkatkan bilangan oktan bensin, ditambahkan suatu zat yang disebut dengan tetraetilit. Nah, tetraetil timbal dulunya ini sangat disarankan, tapi sekarang sudah mulai ditinggalkan karena timbalnya ini berdampak yang namanya pada pernafasan manusia, sehingga kesehatan manusia, maka digantilah dengan MTBE, metil tersier etil butyether. Nah, metil tersier butyether ini lebih aman pada lingkungan dan kesehatan. Nah, kegunaan minyak bumi ada sebagai bahan bakar, kemudian bahan bakar masak, kemudian ada untuk bahan bakar untuk kendaraan bermotor. Kemudian ada nafta sebagai bahan buat plastik, sendal, alat-alat makeup, dan lain-lain. Fraksi kerosin minyak kerosin sebagai bahan kompor minyak dan lain-lainnya.
Minyak solar, udah pasti solar, kondensasi nisel, dan tungku industri. Makanya sering sekali solar itu ditanam atau digelapkan oleh para perusahaan pabrik karena digunakan sebagai bahan bakar dari tungku industri. Fraksi minyak pelumas itu kenapa mahal? Karena pembentukannya pada suhu yang sangat tinggi, yaitu 370 derajat Celcius. Kemudian lilin aspal dan lain-lain. Nah, demikianlah penjelasan dari fraksi minyak bumi. Kembali kita ke UKBM tadi. Jadi dari kegiatan belajar UKBM 1 ini, kamu buat ini kan ada Pertamax, Premium, Biosolar, kemudian ada Pelumas. Ya, tidak mesti ini aja. Jadi kamu bisa lebih dari ini. Ada sekarang Premium, ada Pertalite, ada Pertamax, ada Pertamax Plus, ada Biosolar, ada Dexlite ya. Nah, kalau Biosolar sama Dexlite itu bukan bensin, yang kita ambil adalah bensin. Jadi Biosolar dan Dexlite tidak, itu bukan bilangan oktan namanya, beda ya. Nah, jadi mengeluarkan beberapa jenis bensin pasaran antara lain Premium, Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Plus. Nah, cukup 4 itu saja. Diskusikan dengan anggota kelompok kamu mengenai informasi di atas. Kemudian ajukan pertanyaan pada guru jika masih ada yang belum dipahami ya. Jadi kamu diskusikan, ajukan pertanyaan dengan saya. Nah, kemudian analisis kualitasnya berdasarkan bilangan oktannya. Jadi berapa bilangan oktan dari si Premium, Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Plus tersebut. Nah, kemudian setelah itu jawablah pertanyaan yang ada di sini. Nah, ini kegiatan inti satunya. Kegiatan inti keduanya mengidentifikasi kegunaan hidrokarbon. Jadi hidrokarbon dari fraksi minyak bumi itu gunanya apa? Cat tembok, senyawa hidrokarbonnya apa? Lukisan, hiasan dinding, kemudian kegunaannya. Ini sifatnya adalah pribadi, bukan kerja kelompok untuk kegiatan yang kedua ya. Nah, tugas kamu hanya mengerjakan yang kegiatan pertama saja. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Demikian penjelasan saya tentang materi hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.